Rahayu saudara-saudara sejawat Nasi Nusantara, jumpa lagi dengan Joko Supriyadi. Pada kesempatan ini, atas nama permintaan dari beberapa teman, akhirnya saya Babar Pusoko Tangguh Cirebon. Ketika kita melihat tentang Pusoko Tangguh Cirebon, Cirebon hampir mirip karakteristiknya dengan Tuban. Maksud karakteristik saya lebih ke arah posisi daripada Cirebon itu sendiri. Cirebon tidak pernah menjadi pusat kekuasaan seperti kayak Pajajaran, Mataram, Majapahit, Singosari. Namun Cirebon senantiasa eksis panjang masa, termasuk dari awal Segaloh. Termasuk seperti keris Tuban, dia selalu eksis. Karena posisinya strategis di Laut Jawa, dia sebagai suatu pintu gerbang. Termasuk Mojopahit pun menempatkan Tuban sebagai suatu tempat yang luar biasa, karena dianggap sebagai pintu gerbangnya dari Mojopahit. Sama halnya ketika Segaloh ada, pusat pelayaran selalu ada di Cirebon. Sehingga itulah yang saya katakan, kenapa Cirebon hampir sama dengan Tuban. Artinya kalau ketika kita bicara Tangguh Cirebon, dia selalu ada sejak awal peradaban perkerisan ini. Baik Cirebon saat Segaloh yang dominan, baik Cirebon saat Mojopahit, ada juga Cirebon Mataram. Itulah dia mewarnai daripada perjalanan sejarah Tosanaji. Keris Cirebon mempunyai kekhasan. Mari kita lihat ciri-ciri. Cirebon punya pesi yang di dalam handle ini panjang dan besar. Ada 3 tangguh yang mempunyai pesi yang besar, yaitu Madura, Bugis, dan Cirebon. Hanya saja Bugis panjangnya sangat pendek, sekitar 4-4,5 cm. Namun yang besar dan panjang itu biasanya pesi Cirebon dan Madura. Kemudian kita bicara tentang masalah looknya. Secara look dia tidak se ekstrim seperti, anggap aja yang standar adalah look Mataram. Ada yang ekstrim adalah look Pengging, mana dia rengkolnya sangat luar biasa rengkol. Namun kalau Jawa Baratan termasuk Cirebon, looknya kembo, agak look tapi tidak terlalu sangat bergairah. Ketika kita tegakkan, kita tahu tentang condong leleh. Ketika posisi tegak pada posisi gonjo ini, kita tahu dia kemiringannya berapa. Condong lelehnya agak tegak, nggak terlalu mboto rubuh seperti kayak keris-keris Tuban. Jadi kita udah tahu tadi, pesi besar, looknya kembo, dan condong lelehnya agak tegak, jadi nggak terlalu condong leleh mboto rubuh. Kemudian ada beberapa ciri khas tambahan pada wadidang Cirebon. Ini ada yang kita sebut dengan tambahan gereneng di atas daripada gereneng ini, gonjo ini. Ini yang kita sebut adalah gereneng yang berada pada wadidang, kita sebut dengan rondo nunut. Rondo nunut Anda sering jumpai pada keris-keris Palembang, termasuk Belambangan dan Cirebon. Namun dalam penangguhan nama dapur, rondo nunut tidak diklasifikasikan untuk mempengaruhi nama daripada dapur.
Mari kita lihat satu lagi keris Cirebon kita. Di samping kita sebut dengan yang namanya rondo nunut ada. Inilah rondo nunut. Ini rondo nunut. Greneng yang ada pada wadidang. Keris Cirebon rata-rata tidak punya odo-odo. Odo-odo itu adalah yang ada di tengah bilah ini, sehingga yang membuat yang namanya bilah jadi nampak tebal. Sehingga karena keris Cirebon rata-rata tidak ada odo-odonya, sehingga keris Cirebon rata-rata tidak terlalu tebal. Boleh dikatakan agak tipis. Sehingga yang terkait dengan besi Cirebon adalah warnanya hitam kecoklat-coklatan. Dan satu lagi, penempatan pamor di Cirebon rata-rata dia berupa seperti kayak mengambang di atas besi. Jadi tidak seperti pandes masuk ke dalam bilah, tapi dia seperti kayak mengambang di atas besi. Itulah kita sebut dengan pamor yang mengambang. Tidak pandes seperti kayak keris-keris Mojopahit. Satu lagi keris Cirebon yang saya coba review kali ini. Inilah keris Cirebon. Di samping kita melihat tentang ciri-ciri fisik atau rincian tadi, kita tadi juga sudah melihat tentang yang terkait dengan besi. Kita pun juga sudah melihat dari sisi aspek pamor. Satu hal lagi dalam perkerisan, kita kenal dengan istilah pasikutan. Masih ingat pasikutan? Pasikutan lebih ke arah gaya atau langgam daripada suatu bentuk, atau kita menangkap kesan dari perwataan dari Tosanaji. Pasikutan keris-keris Cirebon rata-rata berpasikutan wingit, saudara. Ada banyak orang mengatakan bahwa Cirebon tidak punya suatu besi yang bagus, pamor yang bagus. Tapi rasanya pendapat itu tidak selalu benar. Saya pikir di setiap tempat secara yang namanya Tosanaji punya kualitas yang senantiasa beragam. Ada yang besi bagus, ada yang besi kurang, ada yang besi biasa, ada yang pamor biasa, ada yang pamor sangat istimewa. Saya tidak setuju ketika Anda menangkap adanya semacam pamor yang seperti ini, kemudian Anda menganggap sebagai pamor yang biasa, besi yang biasa. Jadi menurut saya, keris dimanapun tempatnya selalu ada kualitas yang terbaik, ada kualitas yang biasa-biasa saja. Terakhir, marilah kita review masing-masing keris ini. Keris yang satu ini berdapur sabuk tampar. Sabuk tampar lebih mengarah untuk tujuan efisiensi, sehingga sangat cocok untuk tujuan-tujuan untuk pengiritan. Sehingga buat teman-teman yang boros tentunya, filosofi daripada sabuk tampar lebih untuk tujuannya untuk menjadi pribadi yang lebih irit, dan pamornya pedaringan tebak ini akan membawa kita kepada semacam suatu kesejahteraan. Ini keris lok 5.
Inilah yang kita sebut dengan dapur Dolok. Kalau Anda memahami dolok, dolok itu adalah jati yang muda, itu namanya dolok. Jati itu adalah suatu pohon kiasan yang sangat baik kita tangkap maknanya. Bagaimana dia pada saat musim hujan, dia keluar daun-daunnya. Ketika musim sudah kemarau, dia bisa menggugurkan daun-daunnya. Dia tetap bisa tumbuh dalam segala cuaca dan bisa tahan sangat lama sekali. Jadi dolok lebih ke arah filosofinya untuk tujuan fleksibilitas diri, untuk bisa membuat orang senantiasa pan-papan, pan-roso, pan-panggonan, sehingga diharapkan adanya pamor bendo segodo, ending dari cerita itu akan membawa kita kepada sesuatu kesejahteraan. Dan yang terakhir, keris jangkung. Keris jangkung dengan pamor wahutah. Jangkung lebih tujuannya membantu untuk meraih apa yang kita sedang cita-citakan. Waswutah sama seperti pedaringan kebak, sama seperti pedas godo, ujungnya adalah untuk lebih ke arah kesejahteraan. Demikianlah review saya kali ini, yaitu Pusaka Tangguh Cirebon. Semoga bermanfaat. Senantiasa jaga kesehatan kita di tengah wabah corona yang melanda. Tetap optimis, karena optimisme akan membuat kita tidak mudah terjangkit sesuatu penyakit apapun. Demikian, Rahayu, 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 Sagung Dumadi.